33 kg sabu asal Malaysia dimusnahkan. Demo tolak pengesahan RUU TNI. Santri gelar tadarus massal dengan formasi unik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebanyak 33 kg sabu asal Malaysia dimusnahkan. Kapolda Sumatera Utara yang memimpin jalannya pemusnahan mengultimatum akan menindak tegas oknum Polri maupun TNI yang terlibat peredaran narkoba. Sebelum dimusnahkan, 33 kg narkotika jenis sabu yang disita dari seorang kurir narkoba berinisial MN di kawasan Semencirim, Kabupaten Deli Serdang terlebih dahulu diuji keasliannya. Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin insinerator dan turut disaksikan tersangka. Sebelum pemusnahan, Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februwanto sempat memberikan ultimatum kepada oknum Polri maupun TNI yang berani menjadi backing peredaran narkoba. Kapolda Sumatera Utara mengaku sudah sepakat dengan pimpinan TNI di Sumatera Utara untuk menindak tegas setiap personil yang terlibat dalam peredaran narkoba. Saya bersama Pak Pangdam sudah sepakat didukung dengan para alim ulama dan semua saudara ada untuk memberantas narkoba. Kami pun sepakat kalau ada aparat TNI Polri yang membackingi yang namanya narkoba, laporkan, pasti saya tindak. Pak Panglima juga menyampaikan pasti akan menindak para pengedar-pengedar baik Polri maupun dari TNI. Sebelumnya, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan pengiriman 33 kg sabu dari Provinsi Aceh menuju Jakarta. Seorang pelaku yang berperan sebagai kurir diamankan dalam penangkapan ini. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, prajurit TNI mengamankan seorang pemuda yang membawa 1 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan, pelaku akan mengedarkan barang haram tersebut ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Tim gabungan Kodim 0209 Labuhan Batu bersama Korem 022 Pantai Timur mengamankan seorang pemuda di Desa Lingga 3, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu yang membawa 1 kg sabu. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto mengatakan penangkapan ini berkat laporan warga tentang pemuda yang diduga oknum TNI terlibat peredaran narkotika. Tim gabungan langsung mendatangi pemuda yang dicurigai dan menemukan tas kertas berisikan 1 bungkus berisi 11 paket kecil sabu dengan total berat 1 kg. Pelaku yang merupakan warga sipil mengaku baru mengambil paket sabu dari anak buah kapal di Desa Panipahan dan akan diedarkan di kawasan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu. Tim gabungan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang dicurigai memiliki narkoba dan dicurigai juga ini ada seorang TNI. Kemudian dilaporkan berjenjang ke Dandim 0209 Labuhan Batu. Selanjutnya dilakukan pendalaman laporan tersebut. Kemudian sekitar 15.00 WIB banyak 11 personel gabungan bergerak menuju lokasi yang dicurigai. Kemudian tim berhasil mengidentifikasi pelaku sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh. Dilakukan penggeledahan, ditemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah paper bag berwarna oranye. Pelaku sendiri langsung diserahkan ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Seorang pencuri sepeda motor di Kabupaten Deli Serdang terpaksa ditembak polisi karena nekat melawan dan berupaya kabur saat akan ditangkap. Sebelumnya, pelaku mencuri sepeda motor milik istri anggota TNI.
Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan Rizky Azhari dan Opik di parkiran swalayan kawasan Tanjung Selamat, Kabupaten Deli Serdang. Dalam waktu relatif singkat, kedua pelaku membawa kabur sepeda motor milik istri seorang anggota TNI. Polisi sendiri berhasil menangkap satu pelaku atas nama Rizky Azhari di Jalan Diski, Kota Medan. Pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki karena nekat melawan dan coba melarikan diri. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Bambang Huta Barat menyebut teman pelaku yang sudah diketahui identitasnya kini tengah dalam pengejaran. Hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor di sejumlah tempat yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Rekannya yang tadi kami sampaikan, saya sekarang ini masih dalam daftar pencari orang atas nama inisial O, ya, yang mereka sudah melakukan beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor di berbagai tempat, termasuk juga di luar wilayah kami Polsek Sunggal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah ditangkap kini terancam akan dipenjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Demo tolak pengesahan RUU TNI, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI digelar di depan kantor pos Kota Medan. Pengunjuk rasa menilai pengesahan undang-undang ini menyalahi aturan. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatera Utara menggelar aksi Kamisan untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini dianggap langkah mundur dalam agenda reformasi militer dan perlindungan hak asasi manusia. Sebab Undang-Undang TNI akan menambah peluang kembalinya dui fungsi TNI yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan mengancam netralitas TNI. Proses pembahasan undang-undang ini juga dinilai menyalahi aturan. DPR RI terkesan membahasnya sembunyi-sembunyi dengan mengadakan di hotel dan rapat hingga tengah malam. Koordinator aksi Nikita Situmeang menuntut evaluasi implementasi Undang-Undang TNI dan reformasi peradilan militer. Reformasi peradilan militer itu justru yang seharusnya mereka revisi adalah peradilan militernya, bukan Undang-Undang TNI-nya. Jadi kami menuntut agar undang-undang militer kita itu direvisi begitu. Tidak hanya menolak pengesahan Undang-Undang TNI, masa aksi juga menyoroti oknum polisi yang diduga melakukan kekerasan hingga seorang pelajar meninggal dunia. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, revitalisasi Stadion Teladan di Kota Medan diperkirakan tidak akan selesai sesuai jadwal. Keterlambatan ini akibat adanya perubahan desain dan kurangnya tenaga kerja. Revitalisasi Stadion Teladan di Kota Medan yang dijadwalkan selesai pada April 2025 diperkirakan akan molor akibat beberapa kendala. Seperti kurangnya tenaga kerja, lambatnya penyediaan material, hingga adanya beberapa perubahan desain. Revitalisasi Stadion Teladan ini menghabiskan total anggaran senilai 510 miliar rupiah. Dengan rincian 275 miliar menggunakan APBN dan sisanya bersumber dari APBD. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bersama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Wali Kota Medan Riko Waas melaksanakan peninjauan progres pembangunan Stadion Teladan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum sempat menghubungi pihak kontraktor untuk mengingatkan terkait ketersediaan material. Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak asal kebut, harus tetap memperhatikan kualitas. Material nih dari penyedia, ya ini saya harus nge-push terus ya penyediaannya, kemudian juga terkait dengan ada perubahan desain yang heritage ini kan kita nggak tahu ya,
Kalau sesuatu yang kita lakukan renovasi, itu kan kita nggak tahu, oh ternyata strukturnya ini nggak kuat, berarti harus ada perkuatan-perkuatan. Nah, ini mungkin kecepatan juga nanti kita harus usaha. Untuk upaya percepatan pembangunan, Wakil Menteri merekomendasikan agar pola kerja ditambah menjadi 3 shift, serta memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja yang masih kurang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait mendatangi produsen minyak kita di Kota Medan. Petugas melakukan pengukuran takaran minyak kita secara manual. Untuk memastikan takaran minyak kita yang dipasarkan sesuai, petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait melakukan pemeriksaan produsen minyak kita di Jalan Brigjen Zain Hamid. Di lokasi ini petugas melakukan pengukuran secara manual dengan mengambil beberapa bungkus minyak kita secara acak. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya minyak kita yang takarannya tidak sesuai dengan kemasannya, seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain. Kanit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Rudianto Manurung meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai. Salah satunya kita ambil sampelnya, kita ukur, kita tuang, dan kita ukur dalam bejana ukur dari kaca. Ternyata hasilnya ketiga-tiganya sesuai dengan kondisinya, yaitu dalam kemasan 1 liter terdapat 1 liter, bahkan ada lebih sedikit ya. Kalau menurut penjelasan tadi itu wajar, asal jangan kurang. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan ukuran tadi ya. Sebelumnya, tim gabungan juga melakukan sidak di beberapa pasar tradisional dan belum menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Santri gelar tadarus massal dengan formasi unik, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, ribuan santri di sebuah pesantren di Kota Medan menggelar tadarus massal dengan formasi lingkaran. Tadarus dengan formasi cukup unik ini sudah menjadi tradisi di pesantren ini sejak beberapa tahun lalu. Setiap hari menjelang sholat zuhur, ribuan santri pesantren Ar-Raudatul Hasanah memenuhi masjid di lingkungan pesantren untuk menggelar sholat zuhur dan menggelar tadarus bersama. Tradisi tadarus setelah sholat zuhur berjamaah sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Uniknya, ribuan santri menggelar tadarus dengan berkelompok dan membentuk lingkaran. Dalam satu kelompok berisi 10 hingga 11 santri yang didampingi oleh pengasuh atau guru pesantren. Tadarus yang dilakukan selama bulan Ramadan ini untuk memotivasi santri agar dapat khatam membaca Al-Quran selama bulan puasa. Tradisi seperti ini sejak lama, karena memang jumlahnya besar ya. Jadi kita nggak bisa, misalkan waskup kecil diawas satu guru, satu kelompok, nggak bisa. Ini sudah memang beberapa tahun terakhir kita lakukan hal yang sama. Salah satu santri mengaku dengan tadarus berkelompok dirinya mendapat koreksi, baik dari pengasuh maupun dari teman sendiri. Jadi dalam tadarus ini bacaan Al-Qur'annya akan dibaca secara bergantian. Lalu yang lainnya untuk menyimak, dan apabila mereka mendapatkan ada bacaan dari teman mereka yang kurang pas atau yang agak sedikit salah, jadi teman yang lain bisa untuk memperbaikinya. Di Ramadan tahun ini, tadarus akan dilaksanakan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah mahasiswa di Kota Medan menjajakan aneka menu untuk berbuka puasa. Kegiatan yang rutin dilakukan ini untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Setiap hari menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah mahasiswa mulai memadati ruas Jalan Dr. Mansur, Kota Medan.
Mereka mulai mempersiapkan aneka menu berbuka puasa seperti gorengan, aneka kue, bubur, hingga berbagai jenis minuman untuk dijajakan kepada pengguna jalan dan mahasiswa. Para mahasiswa ini biasanya berjualan secara berkelompok. Mereka menjual bahan yang diolah sendiri ataupun membeli dari produsen untuk dijual kembali. Harganya tergolong murah karena pembeli dagangannya mayoritas mahasiswa. Para mahasiswa mengaku sengaja memilih jalan Dr. Mansur untuk berjualan karena cukup strategis dan dekat dengan kampus mereka. Kenapa milih di Dr. Mansur? Karena pertama lokasinya strategis, banyak mahasiswa, dan juga dekat kampus juga. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kuliner toge Panyambungan merupakan kudapan segar yang ramai dijumpai saat bulan suci Ramadan. Rasa legit yang melekat di lidah menjadi menu favorit untuk berbuka puasa. Inilah toge Panyambungan, sebuah kudapan sejenis cendol yang ramai dijumpai saat memasuki bulan Ramadan. Toge Panyambungan yang merupakan kudapan khas warga Mandailing Natal menjadi menu pilihan melepas dahaga setelah seharian berpuasa. Perpaduan pulut, beras ketan, kuah santan yang membuat kudapan ini cukup menyegarkan ketika dinikmati. Dalam proses pembuatannya, memang sedikit lebih rumit dibanding menu berbuka lainnya. Beras ketan diolah menjadi lupis dan candil yang menyerupai bulatan-bulatan kecil. Perpaduan kuah santan serta gula aren yang telah dicairkan membuat ciri khas dengan rasa sedikit manis. Kalau kami pakai kayu bakar manual. Itu biar apa? Biar tampak ciri khasnya kan. Dan kalau gas nanti itu terlalu cepat masak, nggak enak masaknya kan. Ya. Nanti masak di dalam, masak di luar, di dalam belum tentu kan. Bu, ini tanpa pewarna, Bu. Kita pakai apa? Kami pakai pandan. Dan pandan ditumbuk baru beras. Nggak pakai pasta, nggak pakai apa-apa. Cuman pandan ada. Itu apa warnanya? Iya. Untuk satu porsinya, toge Panyambungan ini dibanderol harga Rp6.000. Memasuki bulan Ramadan saat ini, pembuat toge Panyambungan sengaja menambah olahannya hingga 4 kali lipat dari hari biasa. Seiring tingginya permintaan toge guna menambah selera ketika berbuka puasa. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.